Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dengan Ibu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang statistika. Pada pertemuan sekarang kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ini adalah part keempat dari rangkaian materi statistika yang sedang kita bahas. Baik, sebelum kita mulai pembahasan ini, kita ucapkan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simak videonya baik-baik ya. Kita mulai dengan definisi apa itu ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ini adalah definisi ukuran penyebaran data. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, ada beberapa macam ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Yang kedua adalah kuartil. Yang ketiga adalah simpangan rata-rata. Keempat, simpangan baku. Dan yang terakhir adalah ragam. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Semoga kalian paham yang akan Ibu jelaskan. Makanya simak videonya baik-baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan. Kita simbolkan dengan J. Apa itu jangkauan? Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. J dirumuskan sebagai nilai maksimum dikurangi nilai minimum, X max dikurangi X min. Ini adalah rumus jangkauan. Baik, Ibu berikan contoh soal. Ada contohnya berikut. Tentukan jangkauan dari data. Ini dia datanya, 10, 9, 8, 2, dan 4. Kita lihat nilai maksimumnya adalah 10 dan nilai minimumnya 2. Makanya jangkauannya adalah 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 8. Ini adalah materi yang pertama tentang jangkauan. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kedua tentang kuartil. Kita simbolkan dengan Q. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Ingat ada kata terurut. Nah, ini kita simbolkan dengan data. Data terurut dari data terkecil. Kita urutkan sampai data terbesar. Nah, tengah-tengahnya ada yang disebut dengan Q2. Apa itu Q2? Q2 adalah kuartil tengah. Atau yang kemarin kita bahas adalah median. Sama ya, Q2 dengan median itu sama. Di tengah-tengah antara data terkecil dengan median atau kuartil tengah, ada yang disebut dengan kuartil bawah. Kita simbolkan dengan Q1. Nah, di antara kuartil tengah dan data maksimum, ada yang disebut dengan kuartil atas, kita simbolkan dengan Q3. Ini adalah 3 serangkai dari kuartil. Ada Q1, Q2, dan Q3. Contohnya, tentukan kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah dari data 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Oke, kita jawab. Syaratnya datanya harus terurut ya. Baik, kita urutkan datanya. Sesudah kita urutkan, nah kita tentukan Q1-nya. Ternyata ketemunya sama dengan 1. Q2-nya ketemunya sama dengan 3. Dan Q3 sebagai kuartil atas sama dengan 4. Ini adalah 3 serangkai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Nah, biasanya sesudah kita ketahui kuartil, ada beberapa pertanyaan tentang simpangan kuartil atau yang disebut dengan jangkauan semi interkuartil. Apa itu rumusnya? Kita simbolkan Q-D. Rumusnya adalah setengah dari kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, contoh yang tadi sama. Datanya Ibu berikan data yang sama, pertanyaannya adalah simpangan kuartilnya berapa.
Nah, tadi sudah kita jawab. Berdasar data yang tadi, ternyata ketemunya kuartil atas sama dengan 4 dan kuartil bawahnya atau Q1-nya sama dengan 1. Maka simpangan kuartil sama dengan setengah, 4 dikurangi 1 sama dengan 3/2. Ini adalah simpangan kuartil. Nah, yang ketiga adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Ingat, ada keyword di situ, ada harga mutlak. Harga mutlak nilainya selalu positif. Ini dia rumusnya. Simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma atau jumlah nilai mutlak data ke 1 atau data ke I dikurangi rata-rata atau X bar. Berarti langkah yang pertama kita tentukan rata-ratanya pasti ya. Ini dia contohnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 5, 6, 8, 12. Oke, langkah yang pertama kita tentukan rata-rataan. Rata-ratanya sama dengan, masih ingat rumusnya? Oke, jumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ternyata ketemunya 35 dibagi 5, rataannya sama dengan 7. Baik, Ibu ingatkan, ada nilai mutlak atau harga mutlak. Harga mutlak selalu positif ya. Nah, sesudah kita tentukan rataannya, kita tentukan rata-rata, simpangan rata-ratanya, yang kita simbolkan dengan SR. Tadi datanya 4, 5, 6, 8, 12. Rataannya ketemu sampai dengan 7. Maka, SR atau simpangan rata-ratanya sama dengan, ingat, jika menemukan nilai mutlak, meskipun di dalamnya negatif, karena nilai mutlak selalu positif, maka hasilnya adalah positif. Baik, kita lihat, data yang pertama dikurangi rataan, 4 dikurangi 7, ditambah data kedua dikurangi rataan, begitu seterusnya, dibagi dengan banyaknya data, tetapi semuanya dalam nilai mutlak. Baik, ketemunya sama dengan 2,4, ini untuk simpangan rata-rata. Nah, dapat dilihat ya, meskipun nilai mutlak 3 dan negatif 3, pasti hasilnya sama-sama positif. Baik, yang keempat sekarang adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi kita simbolkan dengan S adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Baik, banyaknya bilangan kita simbolkan dengan N ya. Ini dia rumusnya. S sama dengan akar jumlah atau sigma dari I dari 1 sampai dengan N, data ke I dikurangi rataan dikuadratkan dibagi dengan N. Ibu koreksi ya, dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Contohnya, Ibu berikan contoh berikut. Tentukan simpangan baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, 4. Baik, yang pertama yang akan kita cari adalah rataannya. Masih ingat rataan hitungnya? Baik, jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini dia rataannya. Rataannya 40 dibagi 8 hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan tentukan simpangan bakunya. Ibu ingatkan, apa perbedaan simpangan rata-rata dengan simpangan baku? Pada simpangan rata-rata ada yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Dan pada simpangan baku ada nanti nilai kuadrat. Nilai kuadrat artinya setiap bilangan yang dikuadratkan dikali dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Nah, ini dia simpangan bakunya. Data pertama 7 dikurangi 5, dikuadratkan, ditambah 5, dikurangi 5, dikuadratkan, seterusnya dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, simpangan baku ada hubungannya dengan ragam atau varians. Apa hubungannya? Nanti kita lihat. Jadi untuk menentukan ragam atau varians, ternyata harus kita tentukan dulu simpangan bakunya. Karena pada nanti kita menentukan ragam, ternyata rumusnya
ada hubungannya dengan simpangan baku. Baik, kita lihat rumus ragam atau varians. Ini dia. Nah, definisinya adalah ragam adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi untuk menentukan ragam, kita harus menentukan dulu simpangan bakunya. Ragam sama dengan simpangan baku dikuadratkan. Ini dia contohnya. Tentukan ragam dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, 4. Tadi sudah kita hitung simpangan bakunya sama dengan 2. Maka dengan mudah kita menentukan ragamnya atau varians. Karena ragam sama dengan simpangan baku dikuadratkan, maka hasilnya 4. Baik, semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian mengerti yang sudah Ibu sampaikan. Ini dia ada latihan yang harus kalian kerjakan. Latihannya, tentukan yang pertama jangkauan, kedua simpangan kuartil, ketiga simpangan rata-rata, keempat simpangan baku, dan yang terakhir adalah ragam. Dari data berikut ini, ya itu dia datanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai sampai di sini. Semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Tadi Ibu ulas tentang jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.